Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Insiden Respon di pertemuan kedua. Di sini atau di pertemuan kedua ini saya akan mulai membahas konsep dan definisi dari insiden respon itu sendiri. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti apa yang saya jelaskan ya. Oke, sekarang kita masuk ke slide yang pertama. Apa itu insiden respon? Nah, mungkin secara umum teman-teman sudah mulai kebayang ya dari penjelasan saya di pertemuan pertama kemarin atau di video yang pertama. Jadi, ketika kita bicara insiden respon, secara umum ya, secara umum adalah bagaimana cara kita merespon insiden-insiden keamanan yang terjadi, baik itu terjadi di dalam diri kita sendiri, di kehidupan kita, di sekitar kita, ataupun di perusahaan organisasi. Nah, saya kasih kata kunci di sini adalah cara-cara untuk merespon. Cara ya, tanda kutip ya, cara. Nah, ketika kita bicara definisi dari insiden respon ini merupakan metodologi, sebuah metodologi. Nah, ini yang saya bilang tadi, cara-cara tadi ya. Tapi tanda kutip ya, berbagai macam cara. Ya. Nah, di sini disebutkan adalah sebuah metodologi yang digunakan oleh organisasi untuk merespon serangan-serangan yang terjadi di dunia siber. Ketika kita bicara metodologi, berarti kan tidak hanya cuma satu metode. Berarti ada beberapa metode-metode. Nah, di sini metode-metode di sini adalah metode-metode untuk merespon. Nah, jadi ketika kita bicara insiden response, kita harus berpikir nggak cuma satu cara, nggak cuma satu metode untuk merespon insiden-insidennya, tapi akan banyak caranya. Ya, mungkin untuk lebih detailnya lagi, cara-cara ini akan kita bahas di pertemuan ketiga ya. Nah, tapi paling tidak itu yang harus teman-teman pahami. Nah, kalau kita bicara serangan-serangan cyber, tentunya serangan cyber ini dia akan menyebabkan atau apa ya? Ya, akan menyebabkan atau menyerang faktor-faktor keamanan di dalam aset atau organisasi kita. Faktor-faktor ini biasanya kan yang kita kenal dengan istilah CIA ini ya. Menyerang si kerahasiaan, kemudian menyerang integritas, kemudian menyerang ketersediaannya atau availability. Ya. Nah, apa yang diserang yaitu tentunya adalah data atau sistemnya di perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, pasti itu. Kurang lebih kalau kita bicara serangan-serangan di cyber itu pasti akan nyerang tiga faktor tadi. Confidentiality, integrity, dan availability dari data atau sistem. Ya, dan sistem. Oke. Nah, dan tentunya ya, ketika kita bicara serangan cyber, yang pasti yang menjadi target utama itu adalah ya aset-aset yang ada di dalam organisasi tersebut atau yang dimiliki oleh customer yang disimpan di dalam organisasi. Ini secara umum, target dari penyerang itu biasanya, kalau dia nggak nyerang aset-aset organisasinya, yang dia serang adalah data-data atau informasi-informasi customer dari organisasi tersebut. Ya, oleh karena itu, ketika terjadi serangan-serangan di dalam organisasi atau perusahaan, harus kita respon, harus kita mitigasi secepat mungkin. Ya, harus kita ketika ada identifikasi ya, ketika ada notifikasi misalkan, oh ada serangan nih, ya kita harus segera merespon itu, kemudian kita harus merecover ya atau memulihkan kejadian-kejadian itu secepat mungkin. Ya, di pertemuan pertama saya sudah bilang bahwa kita sebagai orang tim insiden respon itu harus berkelahi dengan waktu ya. Ya dalam tanda kutip ya, berjibaku dengan waktu.
Semakin cepat kita menyelesaikan permasalahan atau semakin cepat kita merespon dan memulihkan dari serangan-serangan atau insiden-insiden yang terjadi, maka kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh serangan tadi akan semakin mengecil. Walaupun masih ada rugi, oke, tapi tidak akan sebesar kayak kasus-kasus yang saya jelaskan di video pertama. Ya, 2 tahun tidak direspon misalkan, itu ya 9 juta atau 5 juta data pelanggan habis. Tapi kalau misalkan bisa diselesaikan dalam waktu misalkan 1 minggu atau 5 hari, mungkin tidak akan sampai 5 juta data. Ya, mungkin bisa sedikit lah. Tapi paling tidak kita mereduce ya, kita meminimalisir kerugian-kerugian seperti itu. Nah, itu secara umum apa yang disebut dengan insiden respon. Nah, kalau kita definisikan lebih rinci tentang apa itu insiden, sebenarnya banyak sekali artinya. Artinya banyak sekali. Setiap setiap apa ya, kalau saya bilang sih setiap vendor atau setiap bagian itu bisa mendefinisikan insiden itu dengan pengertian berbagai macam. Tetapi kalau misalkan teman-teman baca definisi yang di depan ini, misalkan dari United States Department of Homeland Security, sama dengan dari Australian Cyber Security Center ini, atau ACSC, intinya adalah, kalau kita bicara insiden itu adalah sebuah activity atau sebuah kegiatan yang merugikan, ya, yang dapat merugikan organisasi, melalui berbagai macam cara. Dan tentunya kejadian-kejadian yang terjadi itu sesuatu yang tidak kita inginkan atau yang tidak perusahaan inginkan, dan juga yang pastinya kejadian-kejadian yang tidak terduga. Ini yang disebut dengan insiden. Tapi ada satu kasus lagi, misalkan insiden itu memang sudah direncanakan. Ya, tapi intinya adalah adanya aktivitas-aktivitas yang menyebabkan kerugian-kerugian yang terjadi. Ya, kalau misalkan dari United States Department of Homeland Security, dia mendefinisikan bahwa aktivitas ini dapat termasuk misalkan akses terhadap sistem-sistem, ya, di organisasi yang tanpa melalui hak aksesnya atau melakukan modifikasi dan seterusnya. Ya, ini yang disebut dengan insiden. Nah, apa saja sebenarnya yang bisa menjadi penyebab terjadinya insiden di cyber security ini? Nah, secara umum ada 3 penyebab-penyebabnya. Yang pertama adalah people atau manusia, yang kedua adalah service, dan yang ketiga adalah tools. Ya, ini yang bisa menjadi penyebab-penyebab terjadinya insiden-insiden, ya, yang bisa terjadi di perusahaan-perusahaan atau di organisasi. Ya. Nah, paling banyak sih pokoknya kita bicara dari sisi organisasi lah, ya, kita lingkupnya bicara organisasi. Karena apa? Karena para penjahat-penjahat siber itu atau kriminal-kriminal di dunia siber itu memang tujuan utamanya adalah, paling banyak itu ngincarnya adalah organisasi atau perusahaan. Karena tujuan akhirnya itu biasanya sih bicara tentang ekonomi atau ya uang atau keuntungan lah istilahnya. Ya. Nah, jadi kita harus pahami 3 faktor ini. People, service, dan tools ini menjadi penyebabnya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kalau misalkan dari sisi people, apa yang bisa terjadi misalkan dari sisi human ya atau orang, ya, yang menjadi penyebabnya. Pertama itu biasanya bicara dari sisi autentikasi. Ya. Kalau kita bicara orang, gitu ya, pasti akan bicara autentikasi. Ketika kita mendaftar
ada orang yang mendaftar ke sebuah sistem, kemudian ada orang yang mencoba registrasi di media sosial dan lain-lainnya, pasti yang berhubungan dengan orang itu adalah autentikasi. Nah, kadang ada orang yang bicara autentikasi ini hanya sekedar, ya udahlah, saya hanya bikin password atau login yang mudah diingat dan seterusnya. Padahal itu kan sesuatu yang riskan, yang vulnerability, yang vulnerable. Nah, jadi itu yang berhubungan dengan people yang pertama. Yang kedua adalah menemukan exploit ya, terhadap sistem. Biasanya ada orang-orang yang sengaja memang untuk mencari exploit-exploitnya. Ya. Yang pertama itu kan tadi bicara autentikasinya. Ketika orang itu membuat login atau username, ya, pasti akan ada orang yang ingin mencoba masuk menggunakan autentikasi itu. Jadi dia mencari eksplorasi tentang metode metode autentikasi yang digunakan. Tapi kalau yang kedua adalah ada orang-orang yang menemukan yang ingin menemukan exploit-exploit yang ada di sistem tersebut. Nah, kalau yang ketiga itu adalah untuk ada orang-orang yang ingin mengambil data dari targetnya atau korbannya. Ya, terus yang keempat itu menjual data-data yang sudah dicuri. Siapa yang melakukannya? Ya orang juga. Ya, jadi ketika ada orang berhasil masuk ke sistem dengan exploit yang ada, kemudian dia bisa mengambil data-datanya, terus dia akan jual data-data itu ke siapapun lah yang membutuhkan. Banyak kasus-kasus yang terjadi biasanya sih banyak yang jual beli itu di jaringan-jaringan, ya kalau saya bilang sih dark web atau deep web ya, banyaknya di sana. Jadi ketika ada yang berhasil mencuri data, kemudian dipublish nih, ya ada data sekian dari masyarakat Indonesia misalkan. Ya, saya jual sekian, siapa yang mau beli? Pasti banyak yang mau beli. Ya. Atau ada proses laundering. Laundering di sini maksudnya adalah proses pencucian ya, pencucian uang misalkan dan seterusnya. Oke, nah itu dari sisi people. Nah, kalau kita lihat dari sisi service atau layanan, biasanya eh, yang menjadi penyebab ya, terjadinya insiden itu karena adanya serangan-serangan yang mengganggu layanan-layanan dari perusahaan. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah misalkan saya ambil contoh kasus DDoS atau Distribute Denial of Service. Ini salah satu teknik serangan yang memang ditujukan untuk mengganggu layanan-layanan dari perusahaan. Ya. Nah, contoh misalkan ada nama layanan yang namanya Ninjaboot. Ya, Ninjaboot. Nah, ini dia sengaja menawarkan layanan-layanan, contoh misalkan DDoS, ya, dengan harga sekian. Nanti mereka akan mencoba menyerang target-targetnya itu. Ya, banyak jasa-jasa layanan seperti ini di luar. Ya, apalagi kalau misalkan di dunia-dunia dark web itu, ya jasa-jasa sewa hacker, sewa cracker gitu ya, itu banyak sekali. Dan sudah ada range harganya ya, kalau misalkan wah cuma sekedar DOS ya mungkin $9. Tapi kalau mau DDoS ya sampai dengan $20 ya, $25 dan seterusnya per bulan ya. Mereka sengaja kasih ini toolsnya. Kalau mereka nggak mau sewa, ya udah, ya kalian tinggal beli saja nih, tinggal sewa toolsnya saja, nanti kami kirim toolsnya, nanti kita tinggal pakai tools itu. Itu banyak sekali. Ya, itu baru satu contoh ya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Ada yang ngejual layanan-layanan kayak SQL injection, ya ada yang jual layanan-layanan kayak exploit dan seterusnya, atau sampai dengan malware pun ada kalau teman-teman cari gitu ya. Tapi tolong jangan dipraktekkan ya, jangan digunakan dalam hal-hal yang aneh-aneh ya. Walaupun sebenarnya range harga segitu ya termasuk eh, termasuk ya murah lah ya. $10 sampai $20 itu
masih termasuk, ya tidak terlalu mahal lah, nggak sampai harganya puluhan juta rupiah misalkan, enggak, ya, seperti itu. Ya, kemudian juga ada, eh, selain Ninja Boot, ada juga yang namanya Netstress. Ya. Nah, ada juga yang menjual layanan Netstress. Nah, Netstress ini biasanya digunakan untuk hacker-hacker melakukan aktivitasnya dalam mode anomali, ya, dalam mode anomali atau yang mode-mode yang tidak tidak dapat dideteksi. Ini perlu nih, gitu ya. Misalkan kalau ada hacker ingin melakukan tindak kejahatannya, ya salah satu syaratnya kan jangan sampai ketahuan kan ya. Kalau bisa kita harus ngeblurin ya, ngeblurin diri kita sendiri. Itu ada tools yang namanya, atau layanan yang namanya Netstress. Ya. Nah, kemudian juga banyak sekali kejadian-kejadian atau layanan-layanan yang memang menyediakan jasa eh, jual beli data. Artinya jual beli data-data yang sudah dicuri oleh oleh para penyerang lah. Itu banyak sekali. Ya, kemudian juga ada yang namanya grup ya. Ada grup layanan juga yang menyediakan solusi-solusi untuk memecahkan masalah CAPTCHA. Teman-teman tahu CAPTCHA? Jadi kalau misalkan kita ingin registrasi atau kita ingin apa ya? Kita ingin berikan komentar misalkan di forum-forum atau misalkan di website-website, biasanya pada saat ingin submit apa yang ingin kita daftar atau apa yang ingin kita kasih komentar, nah biasanya ada gambar, ada tulisan angka yang ya abstrak lah gitu ya, tapi masih bisa kebaca. Atau captcha-captcha yang modelnya gambar ya, susunan-susunan gambar. Klik bus, ya kan? Bus yang mana gitu ya? Kok semuanya bus gitu kan? Salah klik, ulang lagi dan seterusnya. Nah, ada jasa-jasa untuk memecahkan solusi itu gitu. Jadi kita dengan gunakan layanan itu nggak perlu lagi kita masukin klik-klik segala macam, tulisan segala macam, itu nggak perlu. Dan layanan ini katanya eh, memastikan para attacker itu bisa terus menggunakan layanan-layanan tersebut tanpa berhenti. Ya. Bahkan mereka kasih presentasinya itu 99,99%. Ya. Dan harganya murah. Ya, sekitar 0,5 US dollar per 1000 image. Bayangin. Ini sangat murah sekali ya layanan-layanan seperti ini sebenarnya. Ini 1000 image itu bisa dihargakan kurang lebih 0,5 dolar. Berarti ya kisaran 8.000 lah ya. Ini 7,5 atau 7.000 atau 8.000 lah. Nah, ini yang menjadi penyebab banyak banyak orang yang akhirnya menggunakan layanan-layanan untuk melakukan serangan-serangan di dunia cyber. Kemudian tools. Ya. Ini faktor yang tiga ya, tools. Nah, di pasar-pasar atau market-market hacking underground, baik itu eh, di market e-commerce-nya atau di forum-forum, itu biasanya banyak yang menawarkan tools-tools yang dapat digunakan untuk melakukan remote administration. Ya. Itu banyak di zaman saya kuliah dulu, ya saya juga pernah pernah dapat satu satu tools ya. Ya, satu tools namanya itu Darkmomet. Ini setelah saya eksplorasi, ternyata tools ini sangat powerful sekali. Ya, kita bisa mengenerate sebut saja satu file. Nantinya file ini ketika diaktifasi oleh komputer korban, maka kita bisa mengambil alih komputer tersebut. Kita bisa remote, ya. Kita bisa juga simpan keylogger di dalamnya. Kita bisa monitoring. Tapi kalau yang dulu itu versi dulu, udah lama ya, tapi saya udah nggak pernah lagi main Dark Comet ya. Nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Eh, Kalau masih ada ya
mungkin akan susah ya didapatkan ya, karena memang nggak se-free dulu kalau sekarang. Ya, tapi kalau yang zaman dulu itu tidak bisa memonitoring perangkat-perangkat smartphone, Android atau iOS. Jadi hanya bisa memonitoring perangkat-perangkat personal komputer saja atau PC. Ya. Jadi kita bisa mematikan komputer jarak jauh, kita bisa uh, meremote ya, meremote komputernya. Kemudian apa yang ditulis oleh korban dengan menggunakan inputan dari keyboardnya itu bisa dicatat sama aplikasi keyloggernya dan bisa dikirim. Kita bisa setting kapan mau dikirim data ini ke komputer kita, ke server. Nah, itu tools-tools seperti itu banyak sekali. Terus varian-varian dari dark comet juga banyak kok. Ya, jadi kalau teman-teman searching-searching misalkan main-main ke forum-forum underground itu banyak sekali. Nah, kalau untuk tools itu biasanya harganya lebih mahal dibandingkan dengan uh, service tadi. Ya, harganya lebih mahal kalau tools. Nah, tapi kalau dark comet saya kurang tahu ya kalau sekarang itu berbayar lagi atau gratis ya. Kalau dulu itu gratis. Ya. Nah, kemudian uh, beberapa faktor ya, faktor-faktor yang sering terjadi insiden ya akhir-akhir ini biasanya pasti akan berhubungan dengan resource. Ya, jadi insiden-insiden yang terjadi itu biasanya terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama itu adalah lack of resource atau kekurangan sumber daya. Sumber daya yang minimalis lah. Misalkan perusahaannya cuman punya router doang gitu ya, router yang cuman ada bisa filtering IP doang. Ya, tapi untuk perangkat firewall-nya misalkan tidak ada. Ya, itu bisa menjadi salah satu faktor umum biasanya. Yang penting jaringan jalan aja pokoknya mah. Yang penting pegawai itu bisa ngakses server buat kerja. Gitu. Tapi tidak memikirkan resource-resource yang berhubungan dengan security. Itu banyak kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Kemudian kurangnya kemampuan atau skill dari bisa saya sebut misalkan kayak admin IT-nya, ya, network engineer-nya, atau bahkan security uh, analisnya mungkin ya. Analisnya mungkin masih kurang. Tapi paling tidak faktor yang kedua ini bicara dari sisi kemampuan. Ya, ingat ya teman-teman ya, ketika kita bicara kemampuan atau skill di dunia apapun lah, nggak cuma di dunia security, yang namanya kemampuan itu ya harus di-upgrade. Entah itu melalui pelatihan, entah dia itu melalui uh, sertifikasi dan seterusnya. Ya, itu harus di-upgrade. Jadi kita tidak bisa mengandalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari saat itu untuk diterapkan di masa sekarang. Karena teknologinya berkembang jauh, kemudian teknik-teknik serangan itu juga sudah mulai berkembang. Kita nggak bisa. Ya, ini faktor yang kedua. Ya, yang ketiga adalah security as an afterthought. Artinya masih banyak orang-orang yang berpikir bahwa yang namanya security itu nanti aja dulu deh. Yang penting mah proses bisnisnya jalan dulu. Ya, proses bisnis itu nomor utama. Yang penting untung dulu. Yang penting cuan dulu deh. Nah, ini cara berpikir yang masih banyak eh, apa ya diterapkan oleh orang-orang. Ya, padahal yang namanya security itu ya harus diselesaikan di awal dulu. Ya, harus difikirkan di awal. Ya. Karena di awal itu nanti kita akan bicara risiko, manajemen risiko, supaya kita tahu dulu risiko-risikonya apa saja, supaya nantinya bisa dimitigasi gimana cara countermeasure-nya dan seterusnya. Ya. Nah, ini masih banyak orang belum berpikir keamanan. Ya. Atau mikirnya nanti deh keamanan lah belakangan deh. Yang penting mas sekarang kita jalan dulu. Nah, itu kadang-kadang menjadi faktor terjadinya insiden. Kemudian yang keempat adalah aplikasi yang lemah. Ya. Ini juga banyak kasus-kasus seperti ini. Jadi para penyerang-penyerang itu banyak memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam aplikasi atau memanfaatkan bug-bug yang terjadi.
Itu ya akan berhubungan dengan secure software development life cycle ya. Bagaimana cara pengembang itu membuat aplikasi yang aman. Yang ke berapa nih? Yang kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang kelima itu adalah weak network atau jaringannya memang lemah. Ya, ini juga bisa menjadi celah untuk terjadinya insiden-insiden keamanan. Kemudian sistem complexity. Nah, jangan salah, bukan weak system ya, tapi di sini disebutkan adalah sistem complexity. Nah, teman-teman jangan salah ya. Ketika kita membangun sistem yang kompleks, itu juga akan menjadi penyebab atau faktor-faktor penyebab terjadinya insiden. Kenapa? Karena dengan sistem yang kompleks itu akan membuat para pegawai itu ngerasa, aduh ngapain sih susah-susah, cuman mau minta data ini di server ini, saya harus login, saya harus masukkan sidik jari, saya harus masukkan face recognition, saya harus masukkan PIN juga, nanti tinggal nunggu eh, PIN OTP dari masuk ke email, masuk ke SMS HP saya, baru saya masukin lagi, dan seterusnya. Terus pas pada saat masuk, harus masukin captcha lagi, gitu ya, captcha lagi, dan seterusnya. Kalau dilihat dari sisi aman sih aman, tapi kalau misalkan dilihat dari sisi kompleksitas itu kompleks sekali. Ya. Nah, kompleksitas seperti itu akan menyebabkan pegawai itu, aduh, daripada kompleks ini saya mau cari jalan cepat aja deh. Nah, ya ketika pegawai sudah melenceng dari sistem tersebut, maka akan muncul bug-bug yang bisa diakses oleh para attacker. Atau bahkan si pegawai tadi itu membuka pintu, ya, membuka pintu atau membuka celah yang tadinya ditutup sekarang terbuka, sehingga kesempatan buat attacker itu masuk ke sistem. Ya. Kemudian visibility dan juga failure to learn from past mistakes. Jadi ketika ada insiden, nah ini juga mungkin bisa menjadi pegangan ya buat teman-teman. Ketika nanti teman-teman kerja di insiden respon, nah ketika ada insiden terjadi, ya, jadikan kejadian tersebut, insiden tersebut sebagai pembelajaran kita supaya next-nya atau selanjutnya itu kejadian tersebut atau kejadian yang serupa tidak terulangi lagi. Walaupun bisa terulang lagi, bisa diselesaikan atau direspon lebih cepat. Itu cara berpikir tim incident response. Idealnya ya. Kita bicara di sini adalah dari sisi konsep. Ya. Jadi konsepnya memang seperti itu. Jadi kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Oke. Kemudian pentingnya sebuah organisasi itu menerapkan incident response plan. Ya. Jadi ketika organisasi sudah tahu bahwa sebenarnya ancaman-ancaman yang akan terjadi ke dalam mereka, ke dalam aset mereka, terhadap aset mereka itu sangat banyak, sangat besar. Ya, kalau misalkan organisasi sudah berpikir ke sana, berarti kan ya harus direncanakan bagaimana menerapkan insiden respon. Kalau misalkan ada insiden-insiden yang terjadi. Nah, yang paling penting adalah ketika organisasi ingin berpikir seperti itu, yang pertama yang harus dilihat adalah bagaimana cara melindungi datanya. Ya. Ini pentingnya ketika organisasi ingin menerapkan insiden respon. Yang pertama itu ya data, bicara data. Kebanyakan organisasi menganggap data ini adalah aset mereka. Ya, bagaimana cara melindungi data ini? Yang kedua adalah bagaimana cara melindungi reputasi dan kepercayaan dari para pelanggan atau customer. Kalau misalkan perusahaan kita setiap bulan kena serang terus, pasti customer juga takut kan ya. Loh, misalkan saya ambil contoh perbankan misalkan. Saya nabung udah sekian puluh miliar, wah contoh misalkan ya, sekian puluh miliar di sana gitu. Kan aset saya di sana semua, 10 miliar misalkan.
Terus setiap bulan saya baca berita, Bank A terjadi serangan peretasan dari ini mengakibatkan kerugian sekian. Oke, bulan pertama dengar berita itu saya masih bisa, oke lah, mungkin cuman ini saja, sekali ini saja. Tapi bulan berikutnya ada kasus lagi. Bank A lagi terjadi serangan, terjadi sebuah insiden lagi, mengakibatkan kerugian sekian menggunakan teknik serangan ini. Mulai panik. Saya mulai panik. Gimana nasib aset saya di sana? Bulan berikutnya terjadi lagi insiden. Saya bukan panik lagi gitu kan, saya langsung datang, saya pengen tarik. Dan saya nggak mau lagi nabung di sana. Ketika perusahaan itu sudah kehilangan trust dari para customer-nya, para pelanggannya, otomatis reputasi dari perusahaan tersebut itu akan turun. Akibatnya apa? Ketika reputasi perusahaan turun, nasabah atau pelanggan itu nggak mau lagi ke sana. Dan akhirnya kolaps. Nggak mau dong perusahaan kolaps kan? Nah, itu menjadi faktor utama kenapa harus menerapkan incident response. Dan yang ketiga itu adalah protecting revenue. Ya. Nah, di sini dari sisi revenue-nya yang ingin kita lindungi. Ya. Jadi ketiga faktor ini menjadi faktor penting lah, faktor yang sangat penting atau yang bisa menjadi pertimbangan para pemangku jabatan atau pemangku keputusan di atas di level manajerial di sebuah organisasi untuk memutuskan apakah ingin menerapkan atau menggunakan insiden respon atau tidak di dalam organisasinya. Oke, seperti itu. Nah, sekian ya materi untuk yang pertemuan kedua ini. Jadi, di pertemuan kedua ini, teman-teman bisa memahami konsep atau dasar dari insiden respon itu sendiri. Kemudian, eh, pentingnya sebuah organisasi dalam menerapkan insiden respon. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti materi yang kedua ini. Berikutnya, kita akan ketemu lagi di materi yang ketiga. Ya, di materi yang ketiga, di pertemuan yang ketiga juga. Oke, tetap sehat semuanya, teman-teman sini. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa, ditulis dulu, nanti tinggal disampaikan di kelas online ya, menggunakan Google Meet dan seterusnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.